Oke, selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk materi ini saya rekam jadi kalian bisa nonton videonya. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah aplikasi Easy Eclipse Desktop Java. Untuk link downloadnya kalian bisa download di link di sini. Nah, untuk langkah awalnya cara menjalankan aplikasinya ada di sini step by stepnya. Langsung saya demo aja ya. Oke, jadi ini tampilan aplikasi Easy Eclipse-nya. Langkah pertama di file new, pilih Java Project. Oke, nah tampilan project name-nya itu kalian isi dengan nama project-nya. Untuk nama project itu kita pakai nama PRJ, huruf kecil semua. Kemudian kita buat, karena ini pertemuan pertama, PRJ pertemuan 1. Kata pertama huruf kecil, kata kedua huruf besar. Kalau sudah, tekan finish. Oke, sudah. Selanjutnya setelah bikin project, kita bikin kelasnya. Klik kanan new class. Nah, kelasnya kita buat dengan nama latihan saja ya. Oke. Kemudian public static void main-nya dicentang. Kalau ini kalian lupa centang, nanti dia akan harus ketik lagi ininya, kemudian tekan finish. Oke, ini contoh tampilannya. Untuk ada komen seperti ini kalian boleh stop dulu, kalian boleh hapus dulu nih, kemudian hapus. Nah, ini contoh tampilannya. Jadi ini adalah nama kelasnya, kemudian ini adalah method mainnya ini. Jadi method main itu adalah metode yang ditampilkan atau metode yang diakses pertama kali. Nah, kita contoh buat program sederhana. Misal saya buat tulisan halo, selamat datang misalnya, seperti itu ya. Jadi langkah pertama kalian ketik SYSO ya, kemudian kontrol spasi. Jadi nanti tulisan System Out Printline, tulisannya selamat belajar PBO. Selamat pelajar PBO. Nah, nanti ini akan dijalaninya bagaimana? Kalian boleh tekan tombol hijau di sini atau langsung tekan F11. Nah, nanti debugnya pilih apa? Pilih Java Application, klik OK. Kemudian kalau tampil seperti ini kalian OK aja. Nah, nanti tampilnya di konsol. Ada bagian konsol ya. Nih, nanti tulisnya selamat belajar PBO. Nah, ini contoh tampilan pertama ya. Kemudian saya lanjut ke bagian materinya tadi. Jadi kalau kalian lihat kelas itu tadi, kelas kita namanya adalah latihan. Nama kelas tolong diingat adalah selalu diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk komentar pada Java, kalau komentarnya hanya satu baris pakai tanda backslash 2 kali, tapi kalau dia lebih dari 1 kali pakai backslash bintang. Nah, kita contoh. Jadi misalnya saya mau buat halo. Nah, ini contoh komentar pada ini ya, pada Java. Ini contohnya. Kemudian lanjutannya untuk mencetak data atau menampilkan isi kita pakai printlen. Nah, ada satu lagi namanya system out print. Bedanya apa? Jadi ini saya contoh aja. Jadi kalau dia sistem out print itu digunakan untuk mencetak tulisan, kemudian nanti menambahkan enter di selanjutnya, terus dan ditambahkan enter. Nah, kalau misalnya satu lagi, kalau dia sistem out print nggak pakai len-nya ya, dia itu mencetak tulisan tapi mencetak tulisan saja, nggak tambahin enter. Oke, saya contohin. Misal saya mau cetak, jadi ln-nya dihapus saja ya. Misal saya mau cetak pemrograman aja. Oke, kemudian saya bikin lagi berorientasi, ln-nya dihapus ya. Oke, berorientasi. Kemudian saya siswa lagi, hapus ln-nya ya. Oke, ini adalah objek. Kalau saya jalankan, nanti keluar
jadi satu baris nih. Yang atas adalah sistem print line, jadi setelah dicetak ini di enter, tambahin enter nih. Tapi kalau print nggak ditambahin enter, jadi dia disambung habis pemrograman berorientasi objek. Nah, itu cuma beda antara print dan print line ya. Ini kurang LN-nya. Oke, lanjut di materi. Sekarang ke bagian tipe data. Jadi tipe data itu ada tipe data huruf, tipe data angka. Oke, saya jelasin di contoh saja langsung. Misal saya mau buat untuk variabel tipe data dulu. Oke, tipe data itu saya dibagi, ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf. Jadi kalau angka tadi dia berupa, oh ya, ini saya pakai yang komentar yang untuk banyak aja ya, untuk banyak baris boleh. Caranya seperti ini. Jadi kita buat backslash bintang, nanti dia lanjut langsung jadi di komen semua ke bawahnya, jadi komentar. Oke, kalau angka itu ada berupa bilangan bulat, jadi tipe datanya nanti integer. Kalau dia bilangan pecahan atau desimal kita sebut, itu nanti adalah bisa menggunakan double atau float. Nanti kita akan lihat contoh penyesuaiannya, untuk range tip datanya aja yang berbeda. Nah, kalau untuk huruf itu bisa untuk satu huruf kita akan menggunakan tipe data ca. Kemudian kalau lebih dari satu huruf atau kita bilang dia berupa kata, maka dia ada menggunakan tipe data string. Nih, ini contohnya ya. Oke, sekarang kita pakai contoh. Ini penutup komennya bintang garis miring. Nih. Oke, jadi ini komentar untuk lebih dari satu. Kalau tadi yang lebih dari satu baris ya, kalau yang satu baris pakai slash 2 kali. Oke, nah kita contoh. Saya misalnya mau buat nama. Nama itu berarti karena dia huruf lebih dari satu, maka pakai tipe data string. String nama. Saya definisikan nama saya di sini langsung. Saya isi datanya. Kemudian umur, saya buat umur saya sekian. Alamat berarti pakai kata, berarti saya pakai string alamat. Oh ya, umur tadi kenapa saya pakai integer? Karena dia berupa angka, angkanya tidak pecahan, tapi bilangan bulat, maka integer. Jadi Jalan Raja Wali nomor 14. Tinggal dicetak aja datanya. Jadi siswa. Oke, saya tambahin enter dulu, jadi backslash n ini untuk enter. Kenapa? Karena tadi PBO nya belum di enter ininya ya, supaya nanti bisa ter-enter ke bawah. Oke, jadi misal saya buat nama, saya mau cetak, ini cetak tulisan nama ditambahin variabel nama. Oke, kemudian saya cetak umur. Oke, saya cetak variabel umurnya. Kemudian cetak alamat. Oke, plus alamat. Nah, supaya nanti dia tampilannya bagus, kalian boleh pakai backslash T ya. Nih, T itu tab, jadi nanti tampilannya bisa lurus sebaris gitu. Nah, oke, coba saya tampilin. Nih, nanti tampilannya di sini. Nama, nih umur saya. Nih dikasih enter satu baris ya, karena saya tadi tambah enter. Nah, ini contohnya. Jadi nama, umur, alamat saya ambil dari variabel masing-masing yang sudah didefinisikan. Nah, untuk backslash T tadi dibuat satu baris rapi nanti jadinya. Nih, sesuai dengan tabnya. Jadi T itu adalah tab. Oke, kita lanjut di materinya. Oke, untuk operator aritmatika nanti ada tambah, kurang, kali, bagi. Seperti biasa saya contohin saja. Nih saya komen untuk operator aritmatika. Jadi misalnya adalah tambah, kurang, kali, bagi ya. Ini saya contoh. Saya misalnya saya punya contoh variabel A, saya punya angka 5. Kemudian variabel B saya mulai angka 7.
Kalian boleh tampung di variabel baru, boleh langsung cetak, boleh. Saya contoh tampung dulu. Nanti A min B hasilnya apa. Tapi karena ditampung seperti ini, berarti kalian punya tempat tampungnya harus banyak ya. Nggak boleh satu variabel itu kalian nampungnya banyak, nanti dia ketimpa datanya. Oke, kita buat E adalah A kali misalnya. Oh sorry, ini tambah dulu, kurang kali bagi. Nanti tinggal siswa masih bikin A plus B sama dengan baru C. Tuh. Oke, kemudian ini D, kemudian ini E, kemudian ini F. Nah, ingat hasilnya adalah berupa tipe datanya, karena ini integer maka hasilnya nggak bisa koma ya. Jadi A plus B, 5 tambah 7 12, 5 kurang 7 min 2, 5 kali 7 35, 5 bagi 7 ya 0 koma kan, maka diambil nolnya. Tapi kalau kalian mau pakai koma boleh, ini diganti double, maka nanti hasilnya jadi pecahan nih, maka hasilnya jadi 0 komaan tuh ya. Atau kalau ini contoh. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang kita ke if. If itu adalah pernyataan di mana ada nilai yang bernilai benar dan nilai yang bernilai salah di if. Nah, ini misal, oke, ini contohnya jika hari hujan maka saya akan membawa payung. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kita akan bawa payung kalau hujan, tapi kalau yang kedua tidak bawa payung karena tidak hujan. Itu contoh. Atau misal bisa menyeleksi untuk baris tertentu ya. Nah, ini kita buat contoh aja. Misal kalau umur lebih dari 17 tahun maka kita akan cetak dia dewasa. Tapi kalau di bawah 17 tahun kita buat dia anak-anak misalnya. Nah, saya buat di sini dulu tentang if. Saya buat lagi ya tentang if. Jadi if itu ada kondisi benar dan kondisi salah ya. Jadi dia adalah blok pernyataan yang berisi pernyataan benar dan salah. Tapi kadang salahnya itu boleh nggak diisi. Misal saya buat usia, biar nggak ketabrak sama yang tadi, karena di atas tadi kita sudah buat tentang umur ya. Jadi buat usia, saya buat usia saya adalah 17 tahun. Kita buat kondisi kalau usianya lebih dari 17 tahun, lebih dari ya, maka saya akan cetak adalah dewasa. Nih, jangan lupa ditutup statementnya. Jadi kalau sudah dibuka harus ditutup. Nah, di sini dia 17 ya. Kalau 17 mati nanti nggak cetak apa-apa dia. Nih, nggak cetak apa-apa. Karena ini 17. Karena statement kita harus lebih dari 17. Tapi kalau saya ganti 18, maka nanti dia tulis di sini dewasa. Nah, ada kondisi salahnya boleh ditulis di sini supaya tahu yang mana salahnya ya. Jadi pakai else, ini kondisi salahnya. Ini saya buat kondisi benar, yang ini saya buat kondisi salah. Jadi misalnya saya buat kalau dia anak-anak, kalian boleh tambahin lebih besar sama dengan aja biar lebih ini ya. Jadi saya misalnya buat 16 tahun, maka dia akan dibuat sebagai anak-anak. Ini contoh if-nya ya. Oke, itu tadi. Nah, itu tadi kalau dia berupa berupa bilangan angka. Nah, gimana kalau dia berupa string? Kalau string itu kalian nggak bisa pakai ini ya, sama dengan ya
Saya kasih contoh misalnya gini, saya misalnya mau ketika kita mau login, kita butuh username dan password ya. Oke, misal saya mau login, saya mau mendefinisikan username saya adalah Tina, nanti password saya adalah 123. Oke, nanti Tina ini saya definisikan, saya buat variabel dulu, string username sama dengan Tina. Untuk password saya pakai integer aja, password sama dengan 123. Kalau dia berhasil login, maka akan keluar tulisan login berhasil. Ini kurang ketik dulu. Tapi kalau misalnya username dan password tidak cocok, maka login gagal. Itu ya. Kalau saya buat kondisi di sini, saya buat if username harusnya kan sama dengan Tina ya, sama dengan itu, membandingkan itu sama dengan 2 kali. Nah, tapi untuk string itu nggak bisa pakai sama dengan, jadi pakai equals. Nah, di sini ada 2, ada, kalau kalian lihat tadi equalsnya itu ada equal sama equal ignore case. Nah, saya kasih note di sini. Equals itu membandingkan harus sama persis. Jadi kalau saya ketik Tina, ini T kecil, kalau pakai equals harus T kecil. Tapi kalau dia equals ignore case, dia huruf besar dan kecil tidak diperhatikan. Jadi kalau saya buat ini Tina T kecil, terus saya input T besar, gak masalah. Itu ya. Jadi saya coba equals dulu. Ini bukanya 1 kali, 2 kali, maka tutupnya 2 kali nanti. Jadi kalau nama saya ini dan, kan sama persis harus ya. Password sama dengan, karena dia integer, nggak boleh pakai equals, tapi pakai sama dengan 123. Oke. Maka saya akan siso login berhasil. Kita akan bikin kalau ini adalah siso, kalau nggak sama ya berarti login gagal. Kita buat ini sudah sama. Oke, login berhasil keluar. Tapi kalau saya pakai equals, ini T besar, ini T kecil, nggak sama ya, maka dia login gagal. Ya, jadi kalau kalian mau aman, sebenarnya kalau yang mau aman pakai equals apa? Ignore case. Nih, biar lebih aman ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada salah ketik, huruf besar dan kecilnya tidak error. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah ini ke operator. Operator itu ada operator logika. Kondisi N itu harus dua-dua benar. Kayak ini tadi ya. Ini saya pakai kondisi N. Jadi kalau kita mau login, username sama password kita harus benar dua-duanya. Tapi kalau salah nggak bisa ya. Nah itu. Jadi kalau dia dua-dua benar, benar. Tapi kalau ada salah satu salah, itu N. Tapi kalau or salah satu benar, maka benar nih. True pasti true. Kalau true, false, tapi ada true-nya maka true. Tapi kalau salah semua ya salah. Oke, not itu kondisi kebalikan ya. Jadi kalau true jadi false, false jadi true. Oke, kita buat contoh sekarang. Nah, di sini ada untuk buatlah program untuk menerima input. Karena ini latihan, saya bikin ini baru aja ya, kelas baru. Saya buat new kelas baru, nama kelasnya adalah latihan new aja, public static void main. Oke, untuk komentar boleh dihapus. Oke, nah di sini kalau kalian lihat, karena kita akan menerima input, itu ada materi lagi, kalian boleh lihat di bagian halaman 51 untuk bagian input output.
Jadi untuk input output itu maksudnya adalah programnya bisa menerima input dari keyboard kita. Jadi kita bisa isi datanya. Kalau sebelumnya kan kita ketik sendiri, nama saya siapa, didefinisikan di variabelnya. Nah, langkah pertama kita import Java IO titik bintang. Jadi ditarik paling atas, diimport Java titik IO titik bintang. IO itu artinya adalah input output. Bintang ini artinya semua nanti yang kelasnya bisa masuk di situ. Oke. Nah, kemudian kita butuh untuk pesan kesalahan sama input stream readernya di input dulu di sini. Jadi kita ketik di sini dulu, setelah arguments tambahin th, ketik th aja, kontrol spasi, terus kemudian ketik IO, kontrol spasi, pilih exception. Jadi di sini throw ini, jadi maksudnya ketika ada kesalahan pada saat input ataupun output, nanti dia akan keluar apa salahnya di konsol. Kemudian kita butuh input stream reader, ketik kata input, kontrol spasi, stream reader ya, pilih yang stream reader, klik 2 kali, kasih nama reader sama dengan new input, ketik input, kontrol spasi, cari yang sama tadi input stream reader, dalam kurung sistem S nya besar dot input. Kemudian kita butuh satu lagi namanya buffer reader. Oke, kasih nama br sama dengan new buffer reader dalam kurung reader. Nah, kita butuh 2 ini. Penjelasannya apa? Nanti ya. Oke, jadi kalau kalian tahu yang harus ditambahkan ada 3 file, 3 yang diketik, 1 input stream reader sama buffer reader. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini. Jadi penjelasannya system.in itu adalah Java class membaca input dari keyboard. Jadi kalau dia kelas Java yang mau membaca input dari keyboard, berarti kita butuh system.in ini. Oke, nah system.in ini dibungkus dengan objek input yang namanya input stream reader. Jadi harus ada input stream reader ini, pembaca ini inputannya, kalau nggak bisa. Baru di buffer reader, jadi ini nanti akan ditampung sementara di buffer readernya. Nah, kita buat contoh dulu soal yang pertama. Buatlah program menerima input berupa bilangan dari user, menampilkan bilangannya genap atau ganjil. Oke, sekarang kita definisikan dulu bilangan genap itu berarti bilangan apa. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Oke, kita buat dulu integer bil misalnya. Oke, sekarang saya buat sisuk, masukkan bilangan. Nanti bilangannya akan tahu bilangannya apa. Saya akan tampil di bil tadi, di tempat variabel ini, bil ini adalah karena dia tipe data integer, maka kita butuh parsing. Ingat, data yang diinput di keyboard itu adalah tipe string, maka diparsing dulu. Jadi integer titik parse kontrol spasi. Jadi ketik PA kontrol spasi integer br titik readline. Nih. Ya, jadi masukkan bilangannya, sudah ditampung di bil, baru pakai if tadi. Jika bilangan habis dibagi, maka dia adalah mod 2. Habis dibagi 2 itu berarti mod 2. Sama dengan, ingat kalau membandingkan sesuatu sama dengannya 2 kali. Oke, jadi kalau dia ini, maka kita akan cetak bilangan genap. Tapi kalau bukan, maka saya cetak bilangan ganjil. Oke. Ini ya.
Sekarang kita lihat hasil tampilannya. Oke, masukkan bilangan di sini. Saya input 4, enter, maka keluar bilangan genap. Kalau saya input 11, maka keluar bilangan ganjil. Oke, ini contohnya. Nah, untuk latihan nomor 2 nya, masukkan sebuah program menerima input berupa bilangan, tampilkan bilangannya positif, negatif, atau bilangan 0. Nah, saya tambahin di sini aja. Berarti kan karena dia ada pilihan seperti itu, ada if berarti. Nah, ingat dulu bilangan positif itu bilangan apa? Bilangannya harus lebih dari 0. Lebih dari 0, maka kita bilang dia adalah bilangan positif. Kalau dia, nah ini karena dia ada lebih dari situ, boleh pakai else if. Lebih dari 0, maka dia adalah bilangan negatif. Nah, kita tambahin satu lagi. Kalau bilangannya adalah 0, ingat membandingkan sesuatu, if-nya 2 kali, sama dengannya 2 kali. Maka saya sisuk bilangan 0. Ya, jadi kalau lebih dari 0 positif, kurang dari 0 negatif, sama dengan bilangan 0. Jadi misal saya input 1, jadi nanti keluar 1 itu bilangan ganjil tapi dia positif. Saya input minus 5, dia bilangan ganjil karena 5 ya, tapi dia negatif. Kalau saya input minus 8, dibilang bilangan genap tapi dia negatif. Itu contohnya. Oke, untuk nomor 3, 4 nanti kita lanjut di latihan. Kemudian saya masuk ke perulangan. Perulangan itu digunakan untuk melakukan pekerjaan berulang-ulang sampai kondisi tertentu. Nah, yang kita akan gunakan itu perulangan for. Ini jadi for itu butuh ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Nah, ungkapan 1 itu pernyataan batas deklarasinya. Ungkapan 2 itu sampai pernyataannya. Ungkapan 3 itu mau menambah atau berkurang. Nih saya contoh, saya mau cetak angka 1 sampai 5. Contoh ya. Jadi saya buat kelas baru tentang perulangan. Jangan lupa dicentang. Saya mau cetak angka 1 sampai 5. Jadi saya butuh for INTI mulai dari mana? 1 sampai apa? Kurang dari 5 ya. Sampai 5 ya, ini formatnya. Tambah atau kurang? 1 mau ke 5 itu ditambah terus, maka dia plus. Maka saya tinggal sisuk angka, saya situ i-nya aja. Jadi pas jalan nanti dia keluar 1, 2, 3, 4, 5 nih. Oke, sekian dulu, nanti dilanjut lagi ya.